Ya, kita kembali lagi di Insight Ramadan masih bersama dengan Basnas Basis DKI Jakarta, dan kali ini kita akan membahas program kerjasama antara Basis DKI Jakarta dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Tadi Bu Rini mengeluarkan data yang cukup mengagetkan ya, ternyata begitu banyak tugasnya dari Dinas Sosial dan angka-angka dari masyarakat yang harus dibantunya juga banyak ya gitu ya. Nah, mungkin Pak Nasir kaitannya ke pertanyaan saya nih Pak Nasir. Apakah kolaborasi ini salah satunya adalah untuk menyentuh data-data tadi itu Pak Nasir? Gimana, betul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa namanya? Oh, ini kita kerjasama tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi awalnya itu namanya itu hanya Ramadan Ceria, karena hanya satu panti yang kerjasama. Itu yang panti yang mengasuh anak-anak. Ya. Jadi setelah melihat ternyata permasalahan sosial di DKI Jakarta luar biasa, akhirnya alhamdulillah tahun ketiga ini kita di semua panti. Tadi disebutkan ada 22 panti. Kemudian kenapa namanya Cahaya? Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa ternyata banyak yang ini gangguan jiwa, ODGJ tadi. Jadi sebagaimana tugas kami di Basnas Basis bahwa kalau kita lihat program ada namanya Jekbi Berdaya terkait dengan ekonomi. Kemudian ada namanya Jekbi Takwa. Ini yang terkait dengan takwa ini agama. Jadi kita berharap dengan hadirnya ilmu agama, kemudian kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan sholat, kita kenalkan tauhid, fikih. Insya Allah ini apa namanya selama di panti mendapatkan plus, tidak hanya sekedar pembekalan betul, tidak hanya sekedar aspek fisik, tapi aspek ruhiyah agama juga di keimanannya. Dan ini apa menjadi segmen kami dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Baik. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi Basnas Basis DKI Jakarta dengan Dinas Sosial DKI Jakarta juga menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka semuanya gitu betul, Itu sebenarnya kan dituju utamanya gitu ya. Nah, untuk Erli sendiri ada nggak sih pengalaman dari kamu berbagi kepada teman-teman kita? Apalagi kalau lagi Ramadan kayak ini kan kita rasa ingin berbaginya tinggi gitu ya. Nah, gimana Erli? Nah, kalau aku punya pengalaman dulu kan kalau Ramadan kita identik selalu pengennya dulu ada zaman yang namanya sahur on the road. Zaman gitu itu kayaknya happening banget ya Pak gitu. Biarpun akhirnya bikin rusuh. Nah, di situ momen itu biasanya kita kan suka membagi-bagikan kayak makanan sahur, kemudian ada juga bingkisan-bingkisan lah ya, atau mungkin ada sedekah uangnya juga gitu untuk saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Memang ya wallahu alam ya Bu ya, pada saat Ramadan itu banyak sekali yang bisa kita jumpai, dan maksudnya yang tadinya kita mikirnya sebelum bulan puasa datang, Ramadan datang itu kemana ya pilihannya, apakah kita datang ke panti atau apa. Begitu kita keluar dari titik kumpul nggak nyampe setengah jam itu semua sudah ludes gitu, karena saking banyaknya itu ternyata ada kanan, di kanan ada, di kiri ada. Akhirnya kita nggak nyampe 1 jam yang habis tuh ya, habis semua. Padahal itu ada lumayan mungkin sekitar 300 box makanan yang kita mau bagikan pada saat itu, karena kita pikirnya ya jam 1 jalan, setidaknya jam 3 kita udah selesai. Ini jam 1 jalan, setengah 2 udah selesai. Jadi kita sahurnya otomatis kecepatan. Yang saya mau tanyakan juga, itu mungkin ya ada pengalaman seperti itu aja. Jadi terlepas dari niatnya kita seperti apa dan hasilnya seperti apa, tapi niat kita sebenarnya intinya ingin berbagi kepada saudara-saudara kita. Tapi saya mau tanyakan tadi yang ngobrol sama Bu Rini juga, kenapa Ibu setiap momen Ramadan itu tiba-tiba yang bermunculan itu banyak sekali. Tiba-tiba semua punya gerobak yang isinya satu keluarga di dalamnya. Jadi ya kadang-kadang saya juga ini datangnya dari mana dan kapan. Kemarin-kemarin kemarin mereka gimana? Apakah sebenarnya mereka punya kerjaan juga atau apa? Jadi itu sempat tersirat, terpikir mungkin gitu. Bu Rini bisa jelasin gimana ya Bu Rini ya? Jadi betul sekali. Jadi fenomena banyak PPKS perlu pelayanan kesejahteraan sosial ada banyak marak justru di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang orang Indonesia itu kan terkenal pada saat Ramadan memang berbagi. Murah gitu ya? Iya, semua aja. Tetapi barangkali ini juga himbauan. Mari kita bijak dalam menyalurkan bantuan kita ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru mereka tuh jadi betah di jalanan gitu. Ya, jadi cari misalnya lembaga yang resmi gitu ya. Misalnya
boleh langsung disalurkan ke Ya, Bazis gitu kan. betul. Sudah pasti penyalurannya Benar, itu Bu. tepat seperti Ya. itu. Kemudian yang kedua, dengan kita seperti itu, mereka kan ada di jalanan. Nah, ini kasihan juga teman-teman saya di dinas sosial gitu ya. Setiap saat menjangkau mereka, tapi masih tetap berada di jalanan gitu kan. Sebenarnya kalau kita tidak memberi, ya, mereka tidak akan ada di jalan. Hilang dengan sendirinya ya. Dia akan hilang sendirinya gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke Pada kita ya. perilaku kita semua gitu ya. Baik. Sepanjang kita bijak dalam menyalurkan bantuan kita, ya otomatis mereka mungkin masih ada tetap berada di rumah. Betul. Ya, Jadi intinya adalah komitmen dari kita juga ya. Iya, betul. Nah, mungkin ini dari Basnas Bazis DKI Jakarta sendiri nih, bentuk programnya apa saja sih kolaborasi ini? Siapa tahu salah satunya adalah tadi tuh ya, biar yang musiman-musiman itu nggak juga tiba-tiba datang dan hilang aja gitu ya. Karena kita nggak tahu mereka benar-benar membutuhkan atau gimana Nah, gitu kan. gimana nih? Silakan Pak Nasil. Jadi saya pikir menarik nih yang disampaikan Ibu Rini tadi, bahwa berbagi, peduli juga harus bijaksana. Karena dampaknya bisa kita lihat bahwa menyebabkan mentalitas orang itu jadi rusak. Benar, Pak. Menyebabkan senang Malas. menerima tangan di bawah, sementara dari sisi agama menyebutkan bahwa al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan di atas itu harus lebih mulia daripada tangan Di bawah. di bawah. Kemudian ketika kita bicara mustahik atau yang perlu dibantu, bahwa banyak aspek yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar membagi makan untuk satu hari misalnya, tapi harus semuanya tersentuh. Betul. Aspek rohiyahnya juga harus disentuh. Ini akan kesulitan bagi kami yang misalnya di Basnas Basi atau dinas sosial kalau mereka berada di jalanan. Jadi betul-betul kita muliakan. Kita kondisikan sebagaimana layaknya orang normal. Mereka punya bisa di rumah, punya keluarga. Ini saya pikir ini ini bisa terwujud kalau ini menjadi kepedulian kita bersama, bahwa peduli sangat mulia tapi harus juga bijaksana. Ya. Jadi dari sisi ruhiyahnya juga harus kita sentuh. Kemudian dari aspek skillnya, ya skillnya juga harus kita sentuh. Jadi harus menyeluruh. Jadi kalau hanya parsial satu-satu, saya pikir ini tidak akan tuntas. Ya. Sementara kan kalau dari sisi agama mengharuskan kita untuk menyelesaikan, istilahnya menyelesaikan permasalahan sosial. Iya, betul. Dan ini juga menjadi sebuah hikmah renungan buat kita. Kenapa misalnya di dalam Al-Quran ketika orang bicara dana sosial mengharuskan ada orang yang mengelola. Yang disebutkan di dalam Al-Quran amil. Awal amilin, orang mengelola, karena begitu. Kalau tidak terkelola secara baik, justru mentalitasnya bisa rusak. Nah, itu dia. Ya, membuat dia nyaman dengan meminta. Sementara Jadi malas berusaha. Malas berusaha. Sementara dia punya potensi. Betul. Dan bisa diberdayakan. Betul. Saya pikir itu. Dan konteksnya. banyak sekali, ya tadi aku bilang ya, oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Betul. Kadang kan Ya. beberapa yang viral di sosial media pura-pura nggak bisa jalan, sebenarnya dia bisa jalan. Nah, itu dia. Gitu. Jadi artinya memang dari kitanya juga nih sahabat Insight, bahwa kita harus tahu ketika berbagi, memang kita ke lembaga yang memang sudah jelas ininya ya, bagaimana dia memberikannya, menyalurkannya, dan itu lebih tepat sasaran gitu. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak program yang benar-benar dilakukan oleh Bazis DKI Jakarta dan juga Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang akan dijalankan di bulan Ramadan ini nih? Iya. Jadi ini ada 22 panti. Jadi memang masing-masing panti ini kami tempatkan orang yang ustadz lah. Ya, orang yang paham agama. Bahkan persyaratan kita ini sangat berat nih. Minimal hafal 10 juz. Ya, untuk Udah bukan kita tempatkan. kita. Karena memang kita tempatkan di situ di panti selama 25 hari. Dan tinggal di situ untuk mendampingi. Apa yang diajarkan? Membaca Al-Quran, kemudian salat, baca Iqra, wudu. Pokoknya yang terkait dengan Tata cara ibadah semua. cara ibadah, termasuk bagaimana menyentuh ruhiyahnya dari aspek agama. Ya. Jadi dengan menyentuh dari aspek agama. Ya. Dan saya pikir ini juga memang menjadi tugas utama lembaga, bahwa ketika kita bicara sosial, bicara mustahik, bahwa aspek agama ini menjadi sangat penting untuk tersampaikan kepada
pada mustahik. Baik, Iya. ini Iya. penting banget ya karena kadang-kadang kita menyepelekan aspek tersebut ya, tapi Betul, sebenarnya betul. aspek agama itu adalah yang terpenting ya, Iya. karena kan itu core-nya Dasar seperti ya. itu ya. Dasarnya di situ. Betul, betul. Baik, Pak Nasir, Ibu Rini dan juga Erlin, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan tentunya terkait kolaborasi yang dilakukan oleh Basnas Bazis DKI Jakarta dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya bagaimana sih supaya masyarakat juga mengetahui dan bisa merasakan manfaatnya, kan yang terpenting itu ya, karena masyarakat harus mendapatkan apa manfaat dari kolaborasi ini. Jangan kemana-mana karena kita akan membahasnya selain satu ini tetap di Insight Ramadan Basnas Bazis DKI Jakarta.